Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa. Hari ini kita siapkan hati. Pagi hari ini kita mau masuk hadirat-Nya. Kita bawa hati kita menyembah Dia, kita mendekat kepada Dia, dan kita tahu dan percaya bahwa Allah hadir di dalam pujian kita. Mari kita bawa hati kita menyembah-Mu, menyembah Allah yang kudus, menyembah Yesus Kristus. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu sekali lagi. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami dengan seluruh jemaat, orang-orang yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarkan kami boleh mendekat ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan pagi hari ini. Kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari masuk dalam hadirat-Nya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari angkat pujian-Mu. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud
ku sembah Kau. Mari sembah Dia. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Nyanyikan dengan kesungguhan hatimu. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, oh Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari nyanyikan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Mari agungkan Dia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, sekali lagi kita naikkan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau besar Tuhan. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Mu Tuhan. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Ora lama shire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 r
kuasa, berkat-Mu melimpah buat kami semua, buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu meninggikan El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang ajaib. Tuhan Roh Kudus, ajarkan kami sesuatu pagi hari ini, biar iman kami boleh terbangun, karena ada El Shaddai dalam hidup kami, Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Yesus itu. Bahwa kami Tuhan mengerti firman-Mu, kami ingin mendengarkan suara-Mu pagi hari ini. Tuntun kami Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus, amin. Shalom sekali lagi Bapak, Ibu, saudara, saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ya, kita
berjumpa kembali hari ini, di mana sebentar lagi kita akan akhiri tahun 2023. Kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Kita tahu bahwa di tahun yang baru ini akan ada banyak sekali perubahan-perubahan. Ada banyak hal-hal yang kita sendiri masih belum mengerti. Tapi percayalah di dalam Tuhan, ketika kita tinggal terus di dalam hadirat-Nya, percaya dengan kekuatan firman-Nya, maka firman itu yang akan menuntun kita. Karena firman itu adalah terang dan dia adalah pelita bagi jalan hidup setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan bergantung penuh. Tahun 2024 itu tahun yang tidak mudah. Ada great shifting, ada perubahan-perubahan besar yang terjadi mungkin di kota kita, dalam keadaan ekonomi global, di negara, di bangsa. Apapun yang terjadi, percayalah ketika kita tetap kuat di dalam firman dan percaya terus kepada firman, maka firman itu yang akan memberikan tuntunan dan arahan. Amin. Nah, saya pagi hari ini ingin sharing apa yang Tuhan letakkan dalam hati saya, yaitu saya kasih tema hidup di dalam kekuatan firman. Hidup di dalam kekuatan firman. Bapak Ibu, kita harus kembali kepada firman. Karena firman itu adalah pelita dan terang bagi setiap anak-anak Tuhan. Ya, tapi juga firman itu berkuasa. Firman itu punya kekuatan untuk mengubah segala sesuatu. Hal yang mustahil, tetapi oleh firman, yaitu di dalam Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi manusia, segala hal yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Nah, Adam sendiri diciptakan seturut serupa segambar Allah. Kita adalah keturunan Adam. Memang kita jatuh di dalam dosa. Dan dia dijadikan juga oleh firman. Kita sendiri diubahkan oleh Tuhan di dalam roh Allah yang kudus yang tinggal dalam hati kita. Kita punya kuasa di dalam kita itu mengatakan firman. Kita harus hidup di dalam kekuatan firman Allah. Nah, firman itu bukan hanya tulisan yang ada di Alkitab, yang hanya sekedar pengetahuan belaka. Tapi firman itu adalah firman yang hidup. Dia sudah jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan firman itu hidup di dalam kita. Kita harus hidup di dalam firman itu. Amin. Nah, kita baca di dalam ayatnya, Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Bunyinya demikian, Yesaya 55 ayat ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Nah, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini jelas sekali bahwa ada kekuatan di dalam firman. Dari ayat-ayat yang kita baca, kita bisa belajar. Paling tidak ada 4 hal penting yang saya mau sampaikan secara sederhana, tapi itu akan mengubah hidup kita semua, akan memberi kekuatan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, coba kita lihat bagaimana sih orang bisa tinggal hidup di dalam kekuatan firman. Yang pertama, di dalam ayat 6 itu
ada bunyinya ayat firman Tuhan demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yang pertama adalah selalu mencari Tuhan. Ya, hidup di dalam firman itu selalu dimulai dengan mencari Tuhan, menginginkan Dia, mencari hadiratnya, mendekat ke tahta Bapa. Nah, itu harus dimulai dari dalam hati Bapak dan Ibu semua, dari hati kita semua. Mungkin belum tentu kita bisa mencintai Allah yang tidak kelihatan sepenuh hati, tapi paling enggak itu harus kita mulai bahwa Tuhan, kami memerlukan Engkau, we need you. Aku perlu Engkau, aku butuh pertolongan-Mu. Banyak orang datang kepada Tuhan itu dimulai dari hati yang terdalam karena dia membutuhkan pertolongan. Bagi Tuhan itu enggak masalah. Tuhan itu sangat-sangat baik, ya. Roh Kudus itu sering menyentil hati kita, sering untuk menyuruh di dalam hati kita, ayo berdoa, ayo masuk saat teduh, ayo baca firman, ayo cari wajahku. Bahkan mungkin beberapa orang disentil oleh Roh Kudus, ayo pergi ke gereja. Sentilan-sentilan Roh Kudus ini adalah ajakan sebenarnya dari Tuhan untuk mendekat kepadanya. Firman Tuhan mengatakan jelas, carilah aku, cari Tuhan. Dan ketika kita mencari Dia, maka Tuhan itu sebenarnya ya, yang kepingin dekat itu adalah Allah. Allah itu kepingin dekat dengan ciptaannya. Setiap Anda dan saya, saudara semua, bukan kita sebenarnya yang kepingin dekat kepada Tuhan. Manusia itu pasti, dia keinginannya adalah daging. Dan dia tidak akan mau menuruti jalan-jalan Tuhan. Bagi manusia, jalan-jalan Allah yang kudus itu enggak masuk akal. Dan mereka tidak tertarik, tapi tertarik pada keinginan dunia. Nah, Bapa di sorga itu enggak mau kita semua itu kehilangan Dia, kehilangan akan hadiratnya. Makanya Tuhan selalu menyentil kita, mengingatkan, berbicara dalam hati kecil kita. Ayo cari aku. Sebenarnya Allah yang punya inisiatif untuk Dia itu dekat. Karena dikatakan selagi Ia dekat, Allah itu dekat. Allah itu hanya sejauh doa. Nah, kalau kita mau hidup dan tinggal di dalam firman, yaitu Allah sendiri, mau gak mau kita harus setting hati kita untuk kita itu mencari Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 itu kan dikatakan demikian. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah itu sungguh-sungguh memberi upah kepada kita. Ini seperti iming-iming dari Tuhan. Dia sangat pingin anak-anaknya, manusia ciptaannya itu dekat dan mencari Dia selalu. Tidak jauh dari hadiratnya. Sampai seperti ada iming-iming. Pasti aku berikan sesuatu. Allah itu pasti beri upah kepada orang-orang yang sungguh merindukan Dia. Ada upah yang menanti, yaitu pribadi Yesus Kristus sendiri. Banyak dari kita, beberapa orang imannya kandas, tidak percaya lagi kepada kekuatan firman. Percuma dekat kepada Tuhan. Toh aku butuh jawaban instan, buat apa aku cari Tuhan? Aku butuh pertolongan, tapi maunya instan. Tidak mau mencari dan mendekat kepada Tuhan. Hanya butuh jawaban-jawaban doa. Ketika jawaban doa itu belum diberikan, maka banyak orang yang mundur, yang meninggalkan Tuhan. Tidak lagi mau tinggal dalam firman. Tidak lagi sungguh-sungguh mencari pribadi Allah yang hidup itu. Nah, yang kedua kita bisa baca di ayat yang ke-7. Kalau yang pertama tadi, cari Tuhan. Ayat yang ke-7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Ayat yang ke-7 ini berkata bahwa kita harus meninggalkan cara hidup yang salah. Kita seringkali tidak sadar, kita mungkin sudah di dalam Tuhan, ada di dalam pengampunan darah Kristus. Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit dosa kita. Dia sudah menebus kita dari maut dan dari dosa. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih juga
jatuh bangun dengan kebiasaan lama. Mungkin hal ini kita tidak melakukan dosa yang besar seperti membunuh atau apa begitu ya. Tapi bisa jadi hal-hal kecil-kecil. Kita sering melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Makanya sebagai anak Tuhan kita harus melakukan pertobatan itu setiap hari. Kita tidak sadar di dalam 24 jam kita banyak kesalahan. Kesalahan dalam perkataan, dalam bereaksi. Kita bisa meninggalkan Tuhan saat itu, sombong, ada sedikit dengki, marah, kita nggak sadar. Makanya Tuhan mau setiap kita itu masuk dalam pertobatan setiap hari. Walaupun kita sudah ditebus dari maut. Supaya apa? Kita dimurnikan terus. Mungkin juga kita melakukan dosa di mulut. Sering memaki, sering menggerutu. Yang kita nggak percaya lagi kepada Tuhan. Bahkan sering bimbang. Ataupun khawatir, ataupun kurang percaya. Yesus sendiri sering mengatakan mujizat itu tidak terjadi karena kita kurang percaya. Hai orang yang kurang percaya, ini adalah dosa di hadapan Tuhan. Nah, kita harus minta ampun, kita tinggalkan cara hidup yang lama. Mungkin kita masih tinggal dalam kebencian, ataupun hati yang masih keras. Kita harus belajar datang merendahkan diri. Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Aku tahu bahwa Engkau menerima aku apa adanya. Bersihkan aku. Kita harus setiap hari ketika kita mau tinggal dalam firman, kita harus menuruti firman. Karena firman itu berkuasa. Mau gak mau, kita harus hidup setiap hari dalam pertobatan. Pertobatan yang kita lakukan bukan dari rasa tertuduh, tapi karena kita sadar kita gak sempurna. Kita perlu Tuhan menyempurnakan setiap hari. Cara hidup yang salah itu juga bisa jadi cara berpikir yang keliru. Cara berpikir yang seringkali tidak seturut dengan kehendak dan rencananya. Keluar dari jalur firman. Ya, cara berpikir itu akan berakibat mempengaruhi pandangan kita kepada Tuhan. Kita lebih cenderung suka kepada duniawi dan cara-cara duniawi dan kekuatan kita daripada kita mengandalkan Tuhan. Nah, bisa asumsi kita salah kepada Tuhan. Masa bisa ya mujizat ini terjadi? Karena pola pikir kita, cara pandang kita yang salah kepada Tuhan, itu bisa menentukan mujizat yang terjadi di dalam hidup kita. Kita mungkin tidak lagi percaya kepada Allah yang masih sanggup melakukan mujizat. Ini adalah kesalahan, dosa di mata Tuhan. Padahal Tuhan mau kita tinggal di dalam kekuatan firman itu. Terus percaya, terus berserah, terus berharap kepada Tuhan. Karena ketika kita tinggal di dalam firman, kita bertobat sungguh-sungguh, kita berubah 180 derajat, meninggalkan karakter-karakter yang lama, mau diajar, mau berubah, maka kekuatan firman itu akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Bukankah firman Tuhan itu adalah pedang yang bermata dua? Dia bisa menusuk, masuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh. Dia bisa memilah-milah, dia bisa menuntun hidup saudara dan saya. Amin. Dan yang ketiga kita bisa baca di ayat ke-8 dan ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya sangat menyukai ayat firman Tuhan ini. Bagi beberapa orang, ayat ini mungkin menjadi ayat andalan. Memang benar. Ya, rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Sangat berbeda seperti tingginya langit dari bumi. Ketika kita bertobat, kita akan kembali kepada firman. Dan firman itulah yang akan menyelaraskan kita kepada kasih Allah. Ketika Bapak dan Ibu, saudara semua, kembali kepada kasih Allah, itu akan kembali kepada jalurnya Tuhan. Akan seturut dengan kebenaran firman. Disinilah rancangan kita, rencana-rencana kita akan diselaraskan dengan rencana Tuhan. Akan diselaraskan dengan kehendak Bapa di sorga. Orang yang hidup dengan firman, yang sungguh-sungguh mau belajar taat dengan firman, pasti akan mengalami tuntunan Tuhan. Walaupun mungkin bisa jatuh bangun, walaupun mungkin masih bisa
keliru ambil keputusan, salah dalam bereaksi. Tapi ketika hati ini terus bertobat, maka roh pertobatan itu kita akan masuk ke dalam rencana Tuhan. Akibat dari pertobatan kita, Roh Kudus itu akan menuntun hidup kita kepada firman, kembali kepada kebenarannya itu. Bukankah dikatakan di Yakobus 4 ayat 14a, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita bahkan gak tahu hari depan kita. Apakah arti hidupmu? Apakah arti hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan? Ketika kita punya rencana sendiri, punya planning sendiri, punya cita-cita sendiri, punya hobi sendiri, kita terus hidup di dalam kekuatan kita sendiri, maka kita akan lama-kelamaan tidak sadar kaki kita akan menjauh dari jalan kebenaran itu. Dan di situ kita akan terjatuh ke dalam lubang, kita akan masuk ke dalam lembah kekelaman mungkin. Ya, jadi dengarkan firman Allah di pagi hari ini untuk masuk dalam tahun 2024. Teruslah berjalan dengan firman dan kembali kepada rancangan Tuhan. Yang ketiga adalah kembali kepada rancangan dan kehendak Allah yang sempurna. Kita terus belajar dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Barangkali lewat firman pagi hari ini, kembali yuk kepada firman Tuhan. Baca firman, renungkan firman kembali siang dan malam. Kemudian dengarkan firman itu, renungkan setiap hari. Mungkin di gereja kita mendapatkan sesuatu, ada hamba-hamba Tuhan yang berbicara, kemudian kita mendapatkan rema. Bukankah firman Allah itu juga berbicara secara general, secara umum, yang mungkin kita tidak perlu dengar secara khusus, tapi ada tuntunan-tuntunan rema, yaitu firman yang muncul, yang meloncat, yang memberikan kehidupan, dan disitulah terjadi mujizat. Nah, pagi hari ini kita terus belajar untuk mendekat dalam firman, tinggal dalam kekuatan firman. Kita belajar tidak hidup seenaknya sendiri, merasa kuat, punya uang, masih bisa ini, bisa itu. Tapi sepakatlah apa kata firman. Walaupun kita ini masih sehat, masih diurapi, masih diberkati, tapi tetaplah kita kepada jalur Tuhan. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir kita baca di ayat 10 dan ayat yang ke-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yang keempat, yang terakhir, so powerful, hiduplah dalam perkataan firman. Seperti di ayat 11, firmanku yang keluar dari mulutku, yang keluar dari mulut Allah, itu mengandung kuasa, dia tidak pernah kembali sia-sia. Bukankah kita adalah bait suci Roh Kudus, Bapak Ibu? Anda dan saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Walaupun kita ini tidak sempurna, tapi Tuhan menyempurnakan melalui darah Kristus. Dan ada Roh Kudus yang memeteraikan hidup kita ketika kita mengucapkan firman, memperkatakan firman. Maka firman yang kita ucapkan, yang kita lepaskan di alam doa, itu akan melakukan kehendaknya, melakukan kehendak Allah. Ada firman yang mengatakan bahwa hidup mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya? Apa yang kita gemakan, Bapak Ibu? Saya lebih memilih kita menggemakan firman, karena pasti ada efeknya. Kita akan menuai apa yang kita ucapkan dan kita katakan. Maka firman ini akan menjadi firman yang hidup dan powerful. Kita akan tinggal dalam firman. Firman itu seperti menyelubungi hidup kita, menyelubungi hidup Anda, menyelubungi, menutup setiap aspek hidupmu. Seperti keluarga, bahkan dalam bisnis, dalam pekerjaan, kesehatan, keselamatan. Ketika kita terus memperkatakan firman itu, kita mengatakannya, mungkin bukan diulang-ulang seperti mantra, mungkin tidak 100% persis seperti apa yang di Alkitab, tetapi inti dan maknanya adalah hal
yang dari kerajaan sorga. Seperti Tuhan itu baik, di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Sebab bilur-bilur Yesus itu sudah menyembuhkan aku. Aku percaya firman-firman yang seperti itu yang kita gemakan di alam doa. Maka kata firman Tuhan, Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Jadi firman Tuhan itu berkuasa mengubah keadaan Bapak Ibu semua. Ada hal-hal yang ajaib yang akan kita tuai. Tahun 2024 bukan tahun yang mudah, tapi ketika kita tinggal di dalam kekuatan firman, maka firman itu akan melakukannya, firman itu akan membackup kita, firman itu akan melaksanakan apa yang kehendak Allah itu inginkan dalam hidup saudara dan saya. Kita akan menuai kemenangan jika kita kita deklarasikan firman Allah, maka kita akan menuai hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ajaib. Ayo saya ajak hari ini, pagi hari ini menyongsong 2024, kita terus hidup dalam kekuatan firman. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, apapun pergumulan Anda semua, apapun tekanan dalam hidup saudara, jangan pernah ragukan firman. Tetap tinggal di dalam firman. Kita akan nyanyikan lagu ini dan kita declare kepada Tuhan bahwa firman-Nya adalah firman yang hidup. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Yes. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita naikkan sebagai doa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Pegang janji Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Yes, Dia sembuhkanmu. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, percaya dengan firman. Yes, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, amin, bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, kau berfirman. Oh, kau berfirman. Yes, amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bawa anak-anak-Mu, jemaat-Mu
pagi hari ini Tuhan mendekat. Biarkan kami mencari wajah-Mu. Ajarkan kami selalu percaya untuk tinggal dalam firman. Biarkan kami mencari hadirat-Mu. Kami merindukan-Mu Tuhan. Karena kami memerlukan-Mu, kami tidak bisa jalan sendiri. Kami tidak bisa hidup dengan kekuatan kami Tuhan. Biarkan setiap hari kami bertobat dari kesalahan kami. Cara hidup kami yang kurang benar, yang tidak selaras dengan apa kata firman. Kami mau meninggalkan itu. Ampuni kami, katakan ampuni aku Tuhan, ampuni mulutku, ampuni cara berpikirku yang salah. Ampuni Tuhan kalau masih kurang percaya. Ampuni kami Tuhan, ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Biarkan kami saat ini Tuhan, kami kembali kepada firman. Dan firman itu yang akan menuntun kepada rancangan-Mu yang sempurna, kepada jalan-jalan-Mu yang setinggi langit. Karena jalan kami, jalan yang tidak sempurna, tapi jalan-Mu adalah jalan yang baik, rancangan yang terbaik. Ajarkan kami Tuhan untuk mengerti kehendak rencana-Mu dalam hidup setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Ketika kami disuruh mengampuni, kami mengampuni. Kami melepaskan, kami melepaskan. Untuk kami berjalan belok kanan, kami akan belok kanan. Memberi, kami akan memberi. Kalau kami harus melakukan hal ini, hal itu, Tuhan tuntun kami secara spesifik. Hamba berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan mereka semua Tuhan berani berkata-kata dengan firman lewat mulutnya, meluap dari hati, karena ada kuasa di dalam firman. Ketika kami tinggal di dalam firman, seperti kata firman Allah, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau, maka apapun yang kamu minta pasti diberikan kepada Bapa. Ketika kami dekat kepadamu, kami tidak akan meminta hal-hal yang tidak baik. Dalam nama Yesus, biarkan firman itu tinggal dalam mulut kami Tuhan. Dalam nama Yesus, katakan sesuatu Bapak Ibu. Aku orang yang diurapi, aku orang yang diberkati. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan pasti tolong aku disembuhkan, aku dijamah, aku dilawat. Ada damai sejahtera, Tuhan memberikan damai sejahtera. Katakan dia gunung batuku, dia keselamatanku. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Aku lepaskan saat ini ketakutan. Katakan Tuhan yang memberikan aku roh yang berani. Apapun yang ada di dalam perkataan mulut itu, biarkan firman itu ada di dalam mulut kita. Dan dia akan melakukannya. Firman itu akan melakukannya tepat seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap orang yang mereka Tuhan mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang baik dalam keuangan, dalam pekerjaan. Tolong mereka, angkat mereka, bangkitkan iman mereka. Bangkitkan iman mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan mereka mengalami kesembuhan ketika ada sakit penyakit. Karena itu saat ini kami berkata kepada setiap kelemahan dalam tubuh, kelemahan dalam badan jasmani, enyah dan pergi dalam nama Yesus. Katakan bilur-bilur Yesus menyembuhkan aku. Bilur-bilur Yesus memulihkan badan jasmaniku. Jadi baik kembali metabolisme, jadi sembuh, jadi normal kembali oleh bilur-bilur Yesus. Katakan itu, katakan dengan iman. Katakan dari mulut Anda sendiri, dalam nama Yesus kami menengking setiap kuasa sakit penyakit saat ini. Roh sakit penyakit enyah dalam nama Yesus. Dan biarkan kuasa kesembuhan kami lepaskan saat ini. Orang-orang yang sakit akan terjamah, akan mengalami kesembuhan, akan mengalami kelepasan di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau memulihkan satu persatu Tuhan, satu persatu dari mereka, pergumulan mereka. Engkau tahu yang terbaik, tapi ajarkan kami untuk selalu tinggal di dalam firman. Selalu tinggal di dalam firman yang kuat itu, karena ada kuasa di dalam firman Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau Bapa yang baik. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu semuanya, biarkan kita belajar untuk tinggal di dalam kekuatan firman pagi hari ini. Dan firman itu yang akan mengubahkan kita. Firman itu yang akan menuntun jalan hidup Anda dan saya melewati tahun-tahun yang mungkin itu tidak mudah, tapi tangan Tuhan itu selalu menggandeng kita semua. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, meteraikan sekali lagi apa yang sudah kami naikkan, apa yang sudah kami dengar hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang sudah menerima berkat, mengalami Tuhan, mengatakan amin, amin. Sampai jumpa di doa pagi Sabtu depan.
Tuhan Yesus memberkati.